Oke, saya akan coba nerangin tentang cara mencari nilai di prioritas strateginya seperti itu. Jadi kan di bagian prioritas itu kan ada nilai-nilai di dalamnya Bu ya. Itu cara mencarinya seperti ini. Pertama itu kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita tentukan dulu untuk respondennya atau responden ahlinya. Jadi pertama kita sebarkan kayak kuesioner kayak gitu ke responden ahli untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriterianya kayak gitu. Jadi pertama contoh untuk mencari kriteria sarana kebijakan kolaborasi sama SDM. Itu kita tentukan dulu siapa aja yang akan menjadi respondennya. Pertama kita ambil 3 Bu ya. Jadi kita ambil 3 aja, Kabid, Kasih sama Kepala Puskesmas. Nanti kita kasih pertanyaan seperti ini. Jadi sarana dan kebijakan dia lebih penting mana gitu tuh menurut para ahli. Ini udah saya coba kasih keterangan dari setiap angka-angka jawabannya yang ada di pojok sini, kata-katanya seperti itu. Nah, contoh dari kata Kabid gitu, antara sarana dengan kebijakan gitu kan ya, dia lebih penting sarana. Kalau ada di posisi sebelah kiri itu dia lebih penting ke sarana, atau sebelah pokoknya yang ada di sini lah gitu tuh ya. Kalau sebelah kanan berarti dia lebih penting ke kriteria B gitu tuh tentang kebijakannya. Contoh dia jawab 4. Ini kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya posisinya seperti ini. Ini untuk responden pertama Kabid. Kalau untuk sarana dan sarana untuk pernyataan yang sama dia akan dikasih pasti nilai 1. Semua juga sama, kebijakan dengan kebijakan, kolaborasi dengan kolaborasi, dan SDM dengan SDM. Kemudian untuk yang ditentukan dari nilai jawaban itu dari yang keduanya sini. Jadi nilai ini dari nilai yang kedua antara sarana dengan kebijakan. Contoh si responden pertama atau kepala Kabid mengatakan bahwa sarana itu lebih penting daripada kebijakan. Maka dia menjawab 4. Posisinya ada sebelah kiri. Kalau sebelah kiri dia posisinya taruhnya di sini Bu ya, di atas. Kalau di sebelah kanan seperti ini. Sebelumnya saya terangkan dulu. Kalau di sininya dia menjawab angka 4, maka di bawahnya, di bawah kebijakan terhadap sarana gitu. Kan ini kan sarana kebijakan. Kalau kebalikannya itu nilainya itu 1 dibagi 4. 4 itu dari jawaban ini. Begitupun untuk kedua gitu ya. Kalau kedua kan dia kolaborasi, dia adanya posisinya ada di kanan. Kolaborasi untuk ke sini dulu, untuk kebijakan, untuk sarana terhadap kolaborasi. Ini kan sarana terhadap kolaborasi, posisinya kan ada di kanan Bu ya. Kalau kanan dia kebalikan daripada yang tadi. Jadi contoh ini nilainya 2, di sini kasih nilai 2. Nah, kalau di sininya kasih nilai 2, kalau di posisi sebelah kanan, maka di sininya dikasih kebalikannya 1/2 seperti itu. Begitupun seterusnya. Pokoknya kalau dia posisinya di sebelah kiri, maka dia adanya di atas sini gitu tuh. Contoh ini posisinya di antara sarana dengan SDM, ada di kanan 3, berarti kan taruhnya di bawah. Kalau 3 taruh di bawah, kalau kalau di sebelah kiri taruh di bawah, kalau sebelah kanan taruh di bawah, kalau sebelah kiri taruh di atas, seperti itu Bu. Dan seterusnya. Ini tinggal dilihat saja gitu, udah ada rumusnya masing-masing. Kemudian kita jumlahkan di total. Ini hasilnya totalnya 6,25 itu dari penjumlahan ini. Ini juga sama di total keseluruhannya. Itu untuk jawaban responden pertama. Untuk responden kedua pun sama seperti itu caranya. Responden ketiga sama caranya seperti itu. Setelah diisi semua untuk semua responden, maka kita gabungkan gitu hasil jawabannya. Contoh ini ada metrik gabungan. Metrik gabungan itu metrik antara penjumlahan keseluruhan responden. Kita kan responden ahlinya ada 3 gitu, seperti itu. Caranya sama, ini ada rumusnya udah saya tulis di atas tuh ya. Untuk kebijakan, berarti kan kebijakan itu tuh 4 dikali 3 dikali 5 dalam kurung, ini kan ada rumus ya. Ini pangkat dari 1/3. 1/3 itu dari
karena ada 3 responden seperti itu. Rumusnya seperti itu. Nanti hasilnya adalah ini. Begitupun seterusnya. Ini kolaborasi dan kolaborasi dikalikan terus dipangkatkan, kemudian dibagi 3 dari banyaknya responden. Setelah diisi semuanya, kita total juga satu-satu seperti itu. Setelah kita metrik gabungan ini digabungkan dari setiap jawaban ini menjadi Q1, kemudian kita normalisasi. Kita normalisasi itu untuk menentukan caranya sama, intinya kan kotaknya sama Bu ya. Normalisasi itu caranya adalah hasil ini dibagi total. Jadi setiap ini 1 dibagi total. Ini udah saya ada rumusnya semua, tinggal dimasukin aja. Ini berarti kebijakan dibagi total dan seterusnya seperti itu. Oke, sampai dengan selesai. Itu mesti kalau hasilnya itu mesti jawabannya totalnya 1 Bu ya. Untuk kalau lebih dari 1 itu berarti salah gitu Bu. Kemudian kita jumlahkan hasilnya, jumlah ke sarana ke kanan gitu. Pokoknya ini di Microsoft Excel saya sudah kasih rumusnya semua, tinggal dimasukin datanya saja. Jadi udah otomatis sih sebenarnya. Kalau dari awal dari sini udah kita benar jawabannya, maka dia otomatis kesininya tinggal masuk aja datanya seperti itu. Ini dijumlahkan total. Kemudian untuk prioritas, rumusnya ini dari jumlah dibagi 4, ini banyaknya kriterianya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dibagi 4, rumus kedua juga sama, totalnya 1. Kemudian kita gunakan eigenvalue untuk menentukan konsisten atau enggaknya nanti Bu ya. Jadi jawabannya ini dari jawaban respondennya itu. Contoh yang pertama 1 dibagi ke sini nih, total dari sarana. Jadi prioritasnya ini dari eigenvalue itu dari hasil nilai prioritas dibagi total. Seperti itu. Yang kedua juga sama dan seterusnya. Nanti di total eigenvalue-nya juga berapa. Setelah itu kita tentukan CI-nya. CI itu rumusnya itu eigenvalue, total eigenvalue dikurangi 4 dibagi 4 kurang 1. Pokoknya ini rumusnya seperti itu untuk menentukan konsistensinya. Sedangkan nilai R1 ini itu ditentukan dari atas ini Bu ya. Ini rumusnya odometriknya ini. Kalau kita mempunyai 4 kriteria berarti nilainya 0,9. Kalau kriterianya 3 berarti 0,47. Kalau kriterianya 2 berarti nilainya 0. Kriteria itu yang ini, yang sarana kebijakan kolaborasi, ini kriteria. Kalau nanti di bawahnya lagi kita lihat ada berapa. Kalau ini kan kriterianya ada 4, maka dia nilainya 0,9. Maka hasil CR-nya itu untuk mencari konsistensinya ya rumusnya ya tinggal dibagi aja hasil C1 dibagi hasil R1, nilai R1, maka hasilnya adalah 0,07. 0,07 itu dia kalau kurang dari 0,1 maka konsisten. Jadi jawaban si respondennya ini untuk mengetahui dari 3 responden tersebut dia jawabannya rata-rata sama atau enggak. Kalau jawabannya nanti hasilnya tidak konsisten maka mesti diulang lagi jawabannya. Hasilnya seperti itu. Kalau dia konsisten maka nilai prioritas yang ada sini itu bisa dimasukkan ke dalam nilai yang ada di bagan ini. Contoh ini kan hasilnya adalah 0,27. Ini nilai kriteria ini dari sini Bu ya, dari nilai prioritas ini Bu ya. Ini sama tuh. Itu nanti dimasukkan ke sini 0,24, 0,38. Ini kan sama 0,247, 0,38, 50, 236 seperti itu. Ini nilainya saya ganti, yang sebelumnya itu saya salah menghitung Bu ya. Jadi ini untuk nilai-nilainya ini, untuk ke bawahnya juga sama caranya Bu ya. Untuk jawaban yang ke bawahnya ini, kalau dia respondennya 2, ini kan udah saya tulis di alternatif nih. Kalau 2, mulai dari itu semuanya udah saya tulis satu-satu. Caranya sama semua Bu. Cuman kalau untuk 2 dia ada tuh keterangannya sendiri, udah ada rumusnya sama, rumusnya juga tinggal dikali atau bagi aja sih, sebenarnya lebih mudah. Nanti tinggal disesuaikan hasil prioritasnya gitu bobotnya. Nanti hasil bobot ini yang dimasukkan ke
bagan-bagan ini gitu tuh, hasil bagan ini. Begitupun sampai dengan tingkat prioritas yang paling bawahnya gitu tuh. Nanti strategi prioritas itu yang mana paling utamanya itu ditentukan dari sini juga. Rumusnya sama semua, caranya sama semua. Seperti itu. Terima kasih, kalau ada yang ditanyakan nanti tanyain aja biar.